Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, mata kuliah manajemen. Di sini kami akan membahas tentang planning and strategies manajemen pada PT Bayu Fast Merapi. Di sini kami terdiri dari 5 orang yang bernama 1. Aulia Haria Putra, NIM A140121021, Mutiara Kasih, NIM A140121028, Aufa Septian, NIM A140121037, Alma Wardi Muhammad, A140121059, dan Anjani Alvernia Putri, NIM D14012-01017. Pendahuluan. Dewasa ini kaitannya dengan era persaingan global dan kompetisi yang semakin ketat. Perusahaan harus mampu melakukan terobosan dan inovasi baru, serta menggunakan seluruh sarana dan teknologi yang tersedia untuk tetap dapat hidup. Hal ini dapat dipahami mengingat setiap perusahaan pasti memiliki tujuan untuk mewujudkan pertumbuhan dan kelangsungan hidupnya dalam jangka panjang. Perusahaan atau organisasi yang baik adalah yang memiliki tujuan jelas berdasarkan visi dan misi yang disepakati pendirinya. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, dibutuhkan perencanaan atau planning dan cara untuk mencapainya yang disebut dengan strategi. Setiap perusahaan tentu memiliki perencanaan, dan bagi lingkup perusahaan dikenal istilah perencanaan strategi, di mana perencanaan strategi ini dapat membantu kita mengevaluasi secara berkala untuk mencapai tujuan, membantu perusahaan untuk maju dan berkembang, memperbesar pangsa pasar di tengah persaingan usaha yang semakin tajam. Perencanaan atau planning merupakan proses dasar bagi perusahaan untuk memilih saran dan menetapkan bagaimana cara mencapainya. Oleh karena itu, perusahaan harus menetapkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai sebelum melakukan proses-proses perencanaan. Perencanaan diperlukan dan terjadi dalam berbagai bentuk atau organisasi, sebab perencanaan ini merupakan proses dasar manajemen di dalam mengambil suatu keputusan dan tindakan. PT Bayu Fast Merapi merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang kesehatan, di mana Bayu Fast Merapi lebih fokus di bidang penjualan mobil ambulans dan alat-alat kesehatan. PT ini sudah berdiri sejak 29 Januari 2015. Dalam pencapaian tujuannya, ada banyak rintangan atau hambatan yang dilalui oleh PT Bayu Fast Merapi. Salah satunya adalah sulit dan butuh waktu lama untuk proses perizinan perusahaan. Bayu Fast Merapi mengikuti seluruh tahapan proses perizinan perusahaan sesuai SOP yang berlaku di instansi terkait sebelumnya melalui aktivitas perusahaan. Untuk menyusun rencana ke depan, Bayu Fast Merapi menyiapkan divisi riset di bidang penjualan mobil kesehatan dan alat kesehatan, guna memastikan produk yang dipasarkan atau dijual PT BFM bisa diterima di masyarakat luas, dan bisa memenuhi kebutuhan penjualan mobil ambulans dan juga alat kesehatan, serta memaksimalkan peluang yang ada dalam kondisi pandemi saat ini. Perencanaan atau planning. Perencanaan atau planning adalah menetapkan tujuan dan memutuskan bagaimana mencapainya, atau perencanaan menghadapi ketidakpastian dengan merumuskan tindakan masa depan untuk mencapai hasil yang ditentukan. Pentingnya perencanaan dan manajemen strategi. Ada 3 alasan mengapa penting perencanaan dan manajemen strategi. Yang pertama, memberikan arah dan momentum. Yang kedua, mendorong ide-ide baru. Dan yang ketiga, mengembangkan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. PT Bayu Fast Merapi memiliki beberapa keunggulan kompetitif, diantaranya, yang pertama, PT BFM memiliki akses cakupan wilayah penjualan mobil ambulans dan alat kesehatan ke seluruh Indonesia. Yang kedua, memiliki sarana workshop sendiri. Yang ketiga, memiliki banyak tenaga ahli untuk perakitan mobil ambulans. Yang keempat, memiliki banyak vendor distributor alat kesehatan di seluruh dunia. Dan yang kelima, memiliki sistem digital marketing yang mudah diakses oleh konsumen, seperti website dan online shop. Cara untuk mempertahankan keunggulan kompetitif tersebut, yang pertama, menjalankan SOP perusahaan dengan baik dan bertanggung jawab. Yang kedua, konsisten secara periodik melakukan evaluasi dan inovasi. Dan yang ketiga, menjaga kualitas produk dan layanan purna jual. Baik, selanjutnya adalah 3 jenis perencanaan untuk 3 tingkat manajemen, yaitu strategis, taktis, dan operasional. Yang pertama, perencanaan strategis oleh manajemen puncak. Perencanaan strategis yaitu rencana yang dikembangkan untuk mencapai tujuan strategis. Tepatnya, rencana strategis adalah rencana umum yang mendasari keputusan alokasi sumber daya, prioritas, dan langkah-langkah tindakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan strategis. Perencanaan strategis dilakukan oleh manajemen puncak dengan menentukan apa tujuan jangka panjang, yaitu 1 hingga 5 tahun ke depan dari organisasi atau perusahaan dengan sumber daya yang mereka harapkan untuk dimiliki tersedia.
Perencanaan strategis membutuhkan pemikiran yang visioner dan terarah. Yang kedua, perencanaan taktis oleh manajemen menengah. Perencanaan taktis adalah rencana yang ditujukan untuk mencapai tujuan taktis, dikembangkan untuk mengimplementasikan bagian tertentu dari rencana strategis. Rencana strategis pada umumnya melibatkan manajemen tingkat atas dan menengah. Dan jika dibandingkan dengan rencana strategis, memiliki jangka waktu yang lebih singkat yaitu 6-24 bulan ke depan dan suatu fokus yang lebih spesifik dan nyata. Yang ketiga adalah perencanaan operasional oleh manajemen lini pertama. Perencanaan taktis diturunkan ke manajer lini pertama untuk melakukan perencanaan operasional terkait menentukan bagaimana menyelesaikan tugas-tugas tertentu dalam waktu 1 hingga 52 minggu ke depan. Baik, selanjutnya adalah tujuan dan rencana. Tujuan perencanaan adalah menetapkan tujuan dan kemudian merumuskan rencana tindakan. Tujuan adalah komitmen tertentu untuk mencapai hasil yang terukur dalam jangka waktu yang ditentukan. Tujuan terbagi menjadi dua, yaitu tujuan jangka panjang dan tujuan jangka pendek. Tujuan jangka panjang itu seperti tujuan strategis, yaitu rentang waktunya 1 hingga 5 tahun ke depan dan fokus untuk mencapai strategi yang diidentifikasi dalam rencana strategis perusahaan. Sedangkan tujuan jangka pendek itu seperti tujuan taktis dan atau tujuan operasional, yaitu rentang waktu 1 minggu sampai 12 bulan ke depan dan terhubung ke tujuan strategis dalam hierarki yang dikenal sebagai rantai sarana akhir atau tujuan terkait di seluruh organisasi. Kemudian ada rencana operasi dan rencana aksi. Pertama, rencana strategis. Rencana operasi sebagai rencana yang memecah output jangka panjang menjadi jangka pendek. Didesain oleh manajer tingkat tinggi dan menentukan sasaran secara luas untuk organisasi. Misalnya di PT Bayu Fast Merapi, rencana strategis mungkin menentukan bagaimana produk dan jasa akan diposisikan terhadap kondisi pandemi saat ini dan mengantisipasi pesaing baru. Rencana strategis berkaitan dengan hubungan antar orang di sebuah organisasi atau perusahaan dan orang yang bertindak di organisasi atau perusahaan lain. Yang kedua adalah rencana operasional. Berisi rincian untuk melaksanakan atau mengimplementasikan rencana strategis dalam kegiatan sehari-hari. Misalnya pada PT Bayu Fast Merapi akan berkaitan dengan pemeliharaan sistem digital marketing yang mudah diakses oleh konsumen seperti website dan online shop. Dan terus melakukan inovasi terhadap peralatan mobil ambulansnya. Rencana operasional berkaitan dengan orang yang berada di organisasi lain. Dalam PT Bayu Fast Merapi, mereka menentukan future plan dengan membentuk divisi khusus, yaitu divisi riset di bidang penjualan mobil kesehatan dan alat kesehatan, guna memastikan produk yang dipasarkan atau dijual PT tersebut bisa dapat diterima di masyarakat luas dan bisa memenuhi kebutuhan penjualan mobil ambulans dan alat kesehatan serta memaksimalkan peluang yang ada dalam kondisi pandemi saat ini. Lalu, bagaimana PT Bayu Fast Merapi bisa tumbuh besar hingga seperti saat ini? Hal tersebut dikarenakan ada beberapa faktor. Yang pertama, memiliki jenis usaha di bidang kesehatan, yaitu penjualan mobil, ambulans, dan alat kesehatan, di mana hal tersebut sangat diperlukan oleh masyarakat luas. Selanjutnya yang kedua, memiliki sistem digital marketing untuk pemasaran produk, di mana pada masa sekarang, masa serba digital marketing adalah suatu hal yang sangat penting jika ingin diketahui oleh halayak luas. Selanjutnya yang ketiga adalah mempunyai visi perusahaan yang bisa membaca arah bisnis yang akan berkembang. Salah satunya adalah di bidang kesehatan. Lalu yang keempat adalah mempunyai karyawan yang kompeten di bidangnya masing-masing. Selanjutnya, apa sih keunggulan kompetitif PT Bayu Fast Merapi? Pertama, mereka memiliki akses cakupan wilayah penjualan mobil, ambulans, dan alat kesehatan ke seluruh Indonesia. Yang kedua, mereka memiliki sarana workshop sendiri. Yang ketiga, mereka memiliki banyak tenaga ahli untuk perakitan mobil ambulans. Yang keempat, mereka memiliki banyak vendor distributor alat kesehatan di seluruh dunia. Dan yang kelima, mereka memiliki sistem digital marketing yang mudah diakses oleh konsumen, yaitu berupa website dan online shop. Lalu, cara untuk mempertahankan keunggulan kompetitif mereka,
Mereka menjalankan SOP perusahaan dengan baik dan tanggung jawab, serta konsisten secara periodik melakukan evaluasi secara mingguan, bulanan, hingga tahunan, dan tentu saja selalu melakukan inovasi. Dan terakhir, mereka selalu menjaga kualitas produk dan layanan purna jual. Lalu untuk pembahasan yang selanjutnya, kita akan membahas mengenai manajemen strategi. Menurut Reina Sri Sejati dalam buku Manajemen Strategis tahun 2019, pengertian manajemen strategis bisa dipahami oleh pengertian dari setiap katanya, yakni manajemen dan juga strategi. Strategi berasal dari bahasa Yunani, yakni strategos, yang memiliki arti ilmu para jenderal untuk memenangkan suatu pertempuran dengan sumber daya yang terbatas. Sedangkan manajemen adalah suatu usaha yang mencakup planning, organizing, staffing, coordinating, serta controlling pekerjaan orang lain untuk mencapai sebuah tujuan. Maka, dapat diartikan bahwa manajemen strategi merupakan sebuah proses atau rangkaian aktivitas pengambilan keputusan yang sifatnya mendasar dan juga menyeluruh, dan termasuk cara pelaksanaannya untuk mencapai suatu tujuan bersama. Selanjutnya, tujuan manajemen strategi. Secara umum, tujuan utama dari penerapan manajemen strategi adalah untuk mengatasi berbagai permasalahan yang ada di perusahaan. Dilansir dari buku Manajemen Strategi, karya Mukhlis Chatyo dan kawan-kawan, manajemen strategi juga memiliki 4 tujuan lain. Yang pertama yaitu menjaga kepentingan banyak pihak. Dalam pelaksanaannya, manajer harus mementingkan pihak lain yang berkaitan dengan urusan manajemen tersebut. Jangan sampai ada pihak yang dirugikan dengan pengambilan keputusan ataupun rencana kegiatan yang akan dilakukan. Kedua yaitu memberi arah untuk mencapai tujuan. Manajemen strategi membantu perusahaan untuk mencapai tujuannya. Maka dari itu, manajer harus bisa menentukan arah dan langkah yang sesuai dengan perusahaan untuk mencapai tujuan. Yang ketiga yaitu mengantisipasi perubahan. Seiring berjalannya waktu, perubahan pasti akan terjadi. Manajemen strategi ditujukan sebagai pedoman untuk mengendalikan atau sebagai langkah adaptasi terhadap adanya kemungkinan perubahan. Lalu yang terakhir yaitu mencapai efektivitas dan efisiensi. Manajemen strategi juga bertujuan untuk membuat segala aktivitas di perusahaan, mulai dari karyawan hingga cara kerjanya, bisa berjalan efektif dan seefisien mungkin, dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Kemudian, tahapan manajemen strategis. Tahapan pertama yang perlu dilakukan manajemen dalam proses perencanaan strategis adalah perumusan strategi itu sendiri. Manajemen strategi itu dibagi menjadi 3 tahapan penting, yakni yang pertama, tahapan perumusan strategi. Pada tahap ini, perusahaan akan melakukan perumusan strategi. Perumusan ini mencakup visi misi, identifikasi peluang, ancaman, serta penentuan kekuatan dan kelemahan internal perusahaan. Dalam tahap ini juga dirumuskan jangka panjang serta strategi alternatif dan strategi khusus untuk mencapai tujuan. Tahap kedua, tahap implementasi strategi. Pada tahap ini, perusahaan akan mengimplementasikan strategi yang sebelumnya sudah dirancang. Perusahaan akan menentukan sasaran tahunan, memotivasi pegawai, pembuatan kebijakan, alokasi sumber daya, pengarahan usaha pemasaran, penciptaan struktur perusahaan yang efektif, serta pengembangan budaya yang sejalan dengan strategi perusahaan. Kemudian yang ketiga, tahap evaluasi strategi. Pada tahap ini, perusahaan akan melakukan proses evaluasi strategi yang telah diimplementasikan. Proses evaluasi ini mencakup penilaian dan pemerolehan informasi. Dari tahap ini, bertujuan untuk mengetahui faktor internal dan eksternal yang dimiliki oleh perusahaan. Apabila proses evaluasi ditemui kinerja yang belum baik, maka harus dilaksanakan perbaikan supaya memperoleh keberhasilan di masa mendatang. Itu tadi adalah presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.